Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit penurunan teman-teman 1,66% dan harga saat ini 0,16 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan sedikit teman-teman dan Shiba masih berada di peringkat 14 teman-teman. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap ada penurunan 0,86%, BTC di angka 417 juta rupiah, Ethereum 27400 dan BNB masih di 4,6 juta rupiah teman-teman. Kita menuju berita pertama langsung ya teman-teman. Jadi untuk Shiba menarik perhatian dari selebriti teratas ini teman-teman. Jadi beberapa di antara termasuk rapper Amerika Ice-T dan mantan pemain sepak bola Antonio Brown ya teman-teman. Shiba dimulai pada Agustus 2020 sebagai koin meme menyebut dirinya Dogecoin Killer ya teman-teman. Namun setelah kinerja harga yang mengesankan selama bertahun-tahun, kemudian munculnya komunitas yang tangguh dan penuh semangat, aset tersebut mulai menarik perhatian global ya dengan minat dari beberapa selebritas terkenal. Jadi Nick Carter ini artis musik Amerika terkenal dan anggota boyband Backstreet Boy teman-teman mulai membahas Shiba pada April 2021 ketika aset diperdagangkan di 99 ya dan 30 Carter mengirim tweet pada 17 April 2021 meminta penjelasan tentang apa itu token. Jadi tak lama setelah tweet tersebut, Carter mengungkapkan bahwa Shiba adalah salah satu dari 4 aset kripto favorit barunya setelah penelitian komprehensif yang telah dia lakukan pada kripto ya. Dia juga mulai membahas Shiba Inu Twitch pada bulan itu di tengah rally Shiba tahun 2021. Penyanyi Amerika itu mengungkapkan kegembiraan atas aset yang dijalankan dalam tweet pada 8 Mei 2021, teman-teman. Kai Grant, seorang binaragawan, aktor dan pelatih pribadi Amerika, menunjukkan ketertarikannya pada Shiba sebulan setelah Carter salah satu penyebutan Shiba pertama ya. Jadi Grant adalah pada 17 Mei 2021 ketika dia memperkirakan target harga yang ambisius untuk aset Shiba. Jadi Shiba menyaksikan kenaikan astronomi pada 178 ya pada hari itu teman-teman. Jadi advokasi Shiba Grant menjadi lebih jelas sejak saat itu ketika dia tanpa henti bicara tentang aset tersebut menjuluki dirinya sendiri dan penjaga Shiba ya, tentara Shiba teman-teman. Jadi Antonio Brown ini mantan pemain sepak bola profesional Amerika juga menunjukkan minat pada Shiba 2 tahun lalu. Tidak seperti Kai Grant dan Nick Carter, advokasi Brown untuk Shiba juga diamati dalam satu tweet ya 12 Mei 2021. Rapper dan aktor Amerika Ice-T Mero juga mengadvokasi Shiba ya pada tahun 2021 teman-teman. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh besar ya, public figure yang sudah tertarik dengan cryptocurrency ya, terutama Shiba Inu teman-teman. Jadi meskipun terjebak dalam bear market, Shiba terus menunjukkan harapan ya dengan beberapa inisiatif komunitas yang bertujuan memberikan dukungan untuk aksi harga jika terjadi penembusan teman-teman. Jadi inisiatif ini termasuk proyek Metaverse, Shibarium, dan pembakaran token. Kemudian banyak lagi lainnya ya, dan diperdagangkan di 1098, naik 1% dalam 24 jam terakhir teman-teman. Kemudian di sini mengenai Shiba, paus Ethereum membeli 378,74 miliar Shiba hanya dalam 3 hari. Jadi salah satu koin meme paling populer di pasaran telah menunjukkan sedikit penurunan, tetapi perkembangan seperti itu dapat memberikan peluang. Selanjutnya Shiba juga telah melihat satu paus Ethereum membeli 378 miliar Shiba hanya dalam 3 hari ya menurut Wellstats. Jadi Well ini tidak dikenal hanya dikenal sebagai Blue Whale 0073 dan terkenal karena belanja beberapa hari. Apalagi kemarin Well mengakuisisi 148,78 miliar Shiba ya, senilai 1,65 juta dolar ya. Jadi dalam satu transaksi ya. Di sini adalah transaksinya teman-teman. Jadi di tengah sedikit penurunan koin meme, satu paus Ethereum juga telah menunjukkan kepercayaan yang nyata pada Shiba karena paus Ethereum memperoleh 378,8 miliar Shiba hanya dalam 3 hari. Selain itu jumlah yang sangat besar setara dengan nilai 4,23 juta dolar ya. Transaksi dari Blue Whale menunjukkan kepercayaan yang jelas pada Whale Ethereum terkait harga Shiba. Menariknya Wellstat juga mencatat bahwa dalam pembaruan Maret, Shiba tetap menjadi investasi populer di antara Whale Ethereum ya teman-teman. Secara khusus 2000 paus Ethereum teratas memiliki Shiba sekitar 606 juta dolar. Sebaiknya berada di urutan kedua adalah Polygon yang melihat investasi komparatif ya 167 juta dolar teman-teman. Shiba juga melihat rally yang kuat untuk mulai tahun ini dengan harga naik dari 802 mencapai setinggi 1588 ya pada 4 Februari teman-teman.
Kemudian untuk 10 Maret ini harga di 965 telah melihat tren naik mulai terbentuk secara khusus. Shiba juga telah menabur segitiga naik pada grafik 1 hari ya. Selain itu juga dapat berarti bahwa kelanjutan tren dapat muncul ya setelah fase konsolidasi, teman-teman. Kemudian di sini ada bagaimana sih pasangan Kanada kehilangan hampir 300.000 dolar ya dalam scammer kripto, teman-teman. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman. Biasanya sih di sini dia invest atau beli token yang salah address-nya atau bagaimana ya, kita coba lihat ya. Jadi pasangan dari Toronto ini menjadi yang terbaru menjadi korban scammer yang kemudian kehilangan kurang lebih 300.000 dolar ya dalam scammer yang rumit, teman-teman. Jadi kepolisian Toronto ini mengumumkan awal pekan ini bahwa seorang pria tua dan pasangannya yang namanya dirahasiakan, teman-teman, menjadi korban scammer mata uang kripto. Jadi pasangan itu bersedia menginvestasikan tabungan mereka di suatu tempat ketika mereka didekati oleh orang asing secara online yang menampilkan dirinya sebagai profesional dan berpengetahuan. Kemudian di bidang investasi, teman-teman, setelah mendapatkan kepercayaan keluarga, dia menyarankan mereka untuk mendistribusikan dana mereka di platform kripto palsu. Pelaku juga kemudian mendesak para korbannya untuk mengirim sejumlah modal melalui pertukaran kripto yang sah ya dari dompet yang ditunjuk. Jadi para korban ini mulai merasakan kesulitan ketika mereka meminta untuk menarik kembali beberapa kepemilikan, teman-teman. Jadi scammer bersikeras mereka membayar biaya yang lumayan ya atau berinvestasi lebih banyak untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Kemudian beberapa penyelidik dan profesional memberikan panduan yang diperlukan kepada publik setelah skema terungkap. Detektif Shen juga mengatakan metode seperti itu cukup populer, mendesak orang untuk sangat berhati-hati ya dan saat bergabung dengan investasi online. Kemudian Vanessa Lelova, konsultan dan infrastruktur pencegahan scammer, memperingatkan individu yang tidak terbiasa dengan kripto ya untuk menghindari penawaran apapun, kemudian melibatkan kelas aset, teman-teman. Jadi di sini ada tambahan lagi mengenai pemberhentian yang tidak menentu ya dan pendiri yang bermusuhan di balik pasar Bitcoin dan Paxful ya. Jadi kan pada 2015 Paxful menjadi salah satu tempat paling populer untuk membeli Bitcoin di Afrika dan pasar berkembang lainnya ya. Dengan lebih dari 200 karyawan di belakang layar, staf melakukan perjalanan berbayar ke festival musik ya. Dan bos berkelahi pemecatan dilaporkan terjadi karena iseng dan bau ganja meresap ke dalam kantor, teman-teman. Jadi pada September sebuah berita di sini oleh CTV CBS ya menjadi mengenai pejalan kaki di kelas atas hanya beberapa blok rumah di sini terlihat di balkon gedung ya bertingkat mengarahkan senapan ya. Di sini tuduhan ini dibatalkan ya karena insiden menghapuskan ini pemecahan musim semi, teman-teman. Ini kasus apa ya? Kita coba nanti lihat ya, teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulannya buat teman-teman semua yang ingin invest di kripto, di saham atau apapun itu, tetap hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita masuk ke dalam jaringan scammer ya teman-teman ya. Tetap hati-hati ya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.